Seperti inilah detik-detik sebuah jembatan di Desa Kandang Tepus, Senduro, Lumajang, Jawa Timur yang ambruk. Jembatan sepanjang 8 meter dengan lebar 4 meter ini ambruk diduga akibat struktur pondasi terkikis derasnya aliran sungai sehingga tidak kuat menopang badan jembatan. Akibat ambruknya jembatan ini, akses dari dan menuju Kecamatan Senduro dengan Kecamatan Gucialit terputus lantaran jembatan tidak bisa dilintasi. Warga pun harus memutar lebih jauh hingga 15 km melalui jalan alternatif untuk beraktivitas. Tak hanya menghambat akses perekonomian warga, anak-anak sekolah juga terhambat akibat ambruknya jembatan yang berdiri di atas sungai Telutur. Ya mungkin karena curah hujan tinggi, di bawah kena arus, akhirnya pondasinya lepas, jadi penyangga jembatannya jatuh, akhirnya jembatannya kejatuh. Putus total, ini ambles sudah. Ya, ini dampaknya apa nanti? Ya warga terpaksa harus memutar, jadi harus ada jalan tapi lewat agak memutar, jadi lewat. Lebih jauh ya? Pihak pemerintah setempat telah memasang rambu peringatan agar warga tidak melintas. Warga berharap jembatan segera diperbaiki agar aktivitas tidak terhambat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Indra Setiabudi, berikut berita pilihan siang hari ini. Orlantas Polri bekukan pemakaian sirene dan strobo di jalan raya. Badan Gizi Nasional menyatakan keracunan terjadi di beberapa wilayah karena juru masak MBG yang belum siap. Sebelum menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Osaka Expo 2025 di Jepang. Ya pemirsa, kita awali Sindo Siang dari Ibu Kota Jakarta. Seorang wanita paruh baya menangis histeris hingga jatuh pingsan saat mendapati sang ayah tewas mengenaskan di aliran Kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat. Wanita paruh baya ini histeris saat mengetahui ayahnya ditemukan tewas di aliran Kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat. Emosi yang tak terbendung membuat tangisannya kian menjadi-jadi hingga akhirnya jatuh pingsan. Ia tak kuasa mengetahui ayahnya ditemukan tak bernyawa oleh petugas penanganan sampah saat mengevakuasi sampah di permukaan kali. Jasad korban kemudian diidentifikasi oleh petugas kepolisian. Kayak semacam apa tuh bantal bunga itu, saya pikir itu bantal, pas saya buka nggak taunya mayat Pak. Cowok atau cewek Pak? Itu cowok, laki-laki tuh usianya kira-kira hampir 60 lah Pak, 60 ke atas, 60 laki-laki ya. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk otopsi. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anius melaporkan. Puluhan rumah warga di Kampung Sukamanah, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung hancur diterpa angin puting beliung.
Angin puting beliung menerjang pemukiman warga Kampung Sukamanah, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Angin puting beliung ini terjadi dengan durasi mencapai 10 menit. Meski belum ada bantuan dari pemerintah setempat, warga sekitar dengan mandiri memperbaiki rumahnya karena khawatir kawasan Soreang akan kembali diguyur hujan. Kelihatannya tuh anginnya mutar, pada ini tuh pada terbang gitu, sampah-sampah terpal pada terbang. Pas lihat ke atas ada kanopi terbang di atas. Ini yang kanopi ini sama kenteng-kenteng ini udah ada bocor semua, sama CCTV juga jatuh tadi. Akibat peristiwa tersebut puluhan rumah hancur. Warga setempat berharap ada bantuan dari pemerintah daerah guna meringankan beban warga. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Seorang dokter gadungan di Bantul, Yogyakarta menipu korbannya hingga 500 juta rupiah. Pelaku menyebut korban positif HIV dan harus menjalani terapi di kliniknya. Fakim Maru Emi, perempuan berusia 26 tahun ini diringkus polisi karena aksi penipuannya terbongkar dengan mengaku sebagai dokter. Pelaku yang merupakan lulusan SMA ini membuka klinik di sebuah rumah kontrakan. Kemudian datanglah korban yang membawa anaknya untuk berobat. Pelaku juga menyebut korban menderita HIV dan harus menjalani terapi di kliniknya. Pelaku beberapa kali meminta uang layanan medis kepada korban. Demi bisa sembuh, korban rela mengeluarkan uang hingga mencapai total 500 juta rupiah. Korban yang curiga lalu mengecek profil dan rekam jejak korban. Korban juga memeriksakan kondisinya ke rumah sakit dan hasilnya negatif HIV. Memberikan harga terkait terapi-terapi yang akan dilakukan sampai dengan menyatakan bahwa ayah korban itu menderita HIV dan dengan total kerugian 530 juta itu. Kemudian saat orang tua mengecek ke Sarjito bahwa tersangka yang mengaku dokter ini tidak terdaftar sebagai dokter di Sarjito dan menanyakan lagi di PKU Gamping terkait pemeriksaan darah yang hasilnya positif ternyata negatif HIV. Nah, dari keterangan tersebut dan informasi tersebut, korban datang ke Polres Bantul untuk dilakukan penyelidikan. Dokter gadungan ini kini ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Diduga masih ada korban lain yang masuk perangkap pelaku. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.